Saya berpikir gitu ya, kok Tuhannya orang Islam tuh aneh. Urusan kencing saja kok diatur. Saya dari pernikahan saya yang pertama memutuskan hubungan dengan saya. Ya, pada waktu itu saya sedang itikaf, anak saya telepon, "Mama di mana?" "Di masjid." "Ngapain malam-malam di masjid?" "Itikaf." Dia tanya, "Mama, nekat Islam apa balik Kristen?" Dia tahu harta saya sudah habis. Dia bilang, "Kenapa sih Mama nekat Islam sementara harta Mama sudah habis?" Saya katakan, "Nak, satu-satunya jalan ke surga itu hanya dengan Islam." Apa kata anak saya, "Kok nekat Islam?" "Pilih anak atau agama." Saya katakan, "Pilih agama." Apa kata anak saya, "Kok pilih agama? Mulai detik ini, mulai malam ini kamu bukan ibu saya dan saya bukan anak." Jadi saya lahir di Solo tanggal 13 Oktober tahun 62 ya. Saya ini awalnya saya lahir dari keluarga yang orang tua beda agama. Ya. Ibu saya Kristen yang taat, sementara dari pihak bapak itu Islamnya Islam abangan gitu. Sehingga saya dari kecil tidak pernah dikenalkan dengan Islam. Tapi sejak kecil saya dididik Kristen dengan taat. Yang mendidik ibu saya. Ya. Jadi bagaimana ibu saya menanamkan fondasi kekristenan yang begitu kuat kepada kami anak-anaknya. Ya. Bahkan umur sekitar 7 tahun 8 tahun ya. Bagaimana ibu saya sudah mengajarkan kepada saya untuk mengajak teman-teman gitu. Jadi kalau hari Minggu, ibu saya bilang, "Ibu ke gereja, kamu sekolah Minggu." Ya. Ibu saya bilang, "Ajak teman-temanmu yang Islam pergi sekolah Minggu." Begitu. Jadi di usia yang sekian itu saya sudah diajari untuk mengajak teman-teman yang Islam pergi sekolah Minggu. Gitu. Kenapa? Karena di dalam Kristen itu kan ada namanya amanat agung ya di dalam Injil Matius 28 ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Ya, itu tugas semacam pengutusan seperti itu. Jadi itu masa kecil saya. Jadi tidak ada kok alasan bagi saya tidak pergi ibadah. Ya. Jadi kalau hari Minggu harus pergi sekolah Minggu. Tidak hanya itu. Ya. Sejak kecil ibu saya menanamkan ya, untuk malam sebelum kita tidur untuk doa bersama, baca Alkitab bersama. Ya, kalau di Islam seperti halakoh begitu. Nah, terus saya bersama adik-adik saya ditanamkan kekristenan oleh ibu saya. Kelas 2 SMP, setiap saya liburan, ibu mengirim saya ke Institut Injil Batu Malang, ya, untuk pendalaman Alkitab. Justru ketika saya mendalami Alkitab itulah saya mulai merasakan sebuah kegalauan. Kenapa galau? Karena sejak kecil ibu saya selalu bilang, "Rajin ke gereja, rajin baca Alkitab supaya besok masuk surga." Ya, saya rajin baca Alkitab. Hanya kemudian ketika saya SMP itu mulai timbul kegalauan gitu. Dimulai dengan ketika saya membaca 10 perintah Allah. Kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Kenapa saya ke gereja Minggu? Mulai saya galau. Berarti saya tidak taat pada Tuhan. Ya, karena ada perintah mengkuduskan hari Sabat itu. Berarti saya tidak taat pada Tuhan, ya, seperti itu. Kemudian ketika Natal saya juga mulai galau lagi, ya. Dimana saya kan merayakan Natal pada waktu itu tanggal 25 Desember. Kenapa di dalam Alkitab tidak pernah ada cerita bahwa Yesus yang saya pertuhankan, yang saya rayakan kelahirannya setiap tanggal 25 Desember, kok tidak pernah ada cerita Yesus merayakan hari Natal? Nah,
Justru yang saya baca di Alkitab, ya, bahwa Yesus yang seorang Tuhan itu lahir dari seorang perempuan, seorang wanita. Itu dan lahirnya di kandang domba. Itu di dalam Injil Lukas 2 ayat 6 sampai 20. Nah, saya mulai berpikir, kok Tuhan kok lahirnya di kandang, lahir dari manusia? Berarti ada Tuhan manusia dong yang bisa melahirkan manusia. Kalau saya manusia dilahirkan manusia, itu wajar. Tapi ini Tuhan dilahirkan oleh manusia. Timbul kegalauan. Lalu saya mulai berpikir lagi, saya Kristen ini siapa yang nyuruh ya? Kenapa saya tidak menemukan ayat di dalam Alkitab Tuhan menyuruh saya Kristen? Nggak ada. Nah, mulai timbul kegalauan-kegalauan itu dan mulai saya bertanya-tanya, ya, dan masih banyak lagi ya isi Alkitab itu yang membuat saya galau begitu. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus itu membuat mujizat air? Ya, kenapa Yesus itu membuat mujizat air menjadi anggur, sedangkan anggur itu minuman yang memabukkan. Kenapa tidak merubah air menjadi susu supaya orang sehat begitu? Lalu ketika saya memperingati kematian Tuhan Yesus, kok Tuhanku mati dan disalib? Berarti ada Tuhan pencabut nyawa dong. Ya. Termasuk yang mendasar yang lain yang membuat saya bingung adalah konsep ketuhanan. Ya. Saya bingung. Ya, pada siapa saya harus melakukan ibadah? Jadi di situ saya mulai galau, mulai bertanya. Ya. Jadi sebelum Islam agama saya Kristen Protestan, tapi saya sekolah di sekolah Katolik. Jadi saya di samping bertanya pada guru sekolah minggu, ya, saya bertanya pada guru agama Katolik. Dan saya tidak pernah mendapat jawab. Begitu. Tidak pernah mendapat jawab yang menenteramkan hati saya. Ya. Saya mencari, bertanya ke sana kemari. Semakin saya membaca Alkitab, semakin kegalauan ini bertambah. Begitu. Sementara saya ini hidup di lingkungan Islam, ya, teman saya sebagian besar Islam, begitu. Tapi apa ya? Saya tidak pernah ketika itu tertarik pada Islam gitu. Kenapa? Ya saya hidup di Pulau Lombok, pulau 1000 masjid, tetapi ketika itu pola kehidupan masyarakat itu tidak membuat saya tertarik gitu. Jadi akhirnya saya galau, di Kristen saya galau, belajar Katolik saya galau, kemudian saya itu punya teman dekat Hindu, saya mulai belajar Hindu, saya juga galau gitu ya. Sementara kami sekeluarga itu dari saya kelas 6 SD ya, saya kelas 6 SD itu tahun 74. Itu kami sudah terbiasa mendengarkan khotbahnya Kiai Haji Jainuddin MZ. Ya. Tapi kami bukan untuk menerima kebenaran Islam itu, tetapi mencari celah, ya, mencari bahan untuk mengejek yang Islam begitu. Jadi kemudian saya mencari terus. Ya. Saya bertanya ke sana kemari, ya, ke pendeta, ke dosennya pendeta, tapi tidak pernah ada yang bisa memberikan jawab kepada saya. Ya. Sampai saya kemudian SLTA, masih terus saya saya ke gereja, cuman saya merasakan itu sebuah kehampaan gitu. Ketika saya berdoa, saya mulai bingung. Saya ini minta sama bapaknya, apa minta sama anaknya. Semakin beranjak dewasa, semakin beranjak dari remaja, kemudian ke anak muda, itu kegalauan itu terus menghantui kehidupan saya.
Ya, di satu sisi saya galau, tapi di sisi lain saya tidak tahu saya harus pindah kemana. Ya, karena apa? Islam tidak tertarik, Kristen galau, Katolik galau, Hindu galau. Tapi saya ikuti aja kehidupan itu. Saya tetap ikut ibu saya ke gereja. Hanya rasanya itu hambar di dalam hati. Ya. Sementara teman-teman pergaulan saya banyak bergaul dengan teman-teman Islam. Ya. Kebetulan SLTA setelah lulus SMP, saya tidak sekolah di sekolah Katolik, tapi saya SMP itu saya sekolah di STM gitu. Nah, di STM itu saya ketemu dengan teman-teman yang agamanya agama Islamnya ya hampir mayoritas teman saya Islam ya. Tapi saya bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Nah, teman saya Islam yang tadinya rajin sholat, setelah bergaul dengan saya nggak sholat mereka. Ya, bahkan mereka tidak lagi aktif di dalam keagamaannya. Nah, ini karena apa ya? Karena ada motivasi ya, motivasi dari orang tua ya, bahwa saya boleh bergaul dengan yang Islam, tapi saya tidak boleh masuk Islam gitu. Sejak kecil sudah didoktrin bahwa saya boleh bergaul dengan orang Islam, tapi saya tidak boleh masuk Islam. Ya, diberikan gambaran yang tentang Islam itu begitu buruknya, ya, hingga tidak tertarik masuk Islam. Buruk, maaf Bu. Seburuk apa gambaran yang diberikan oleh Ibu? Bahwa Islam itu agamanya orang bodoh, Islam itu agamanya orang malas, Islam itu agamanya orang miskin gitu ya. Kebetulan kan banyak ya orang minta-minta itu kan pengemis itu kan orang Islam gitu ya. Jadi diberikan gambaran seperti itu gitu. Jadi nggak tertarik gitu terhadap Islam, nggak tertarik. Ya. Nah, anehnya di tengah kegalauan saya galau dengan agama saya sendiri, tapi saya bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam gitu. Cara mempengaruhinya gimana Bu? Ya, apa ya? Kebetulan waktu saya sekolah gitu, saya itu kan ranking 1. Masya Allah. Terus saya dapat beasiswa super semar, ya. Beasiswa saya 12.500, SPP saya 500 rupiah, sehingga saya punya uang 12.000. Nah, di samping itu saya dapat beasiswa namanya bakat prestasi, karena saya punya prestasi di bidang olahraga. Saya dulu pesilat nasional sampai prapon 9 gitu. Nah, kemudian saya pernah jadi the best actress juga, sehingga saya dapat beasiswa lagi namanya bakat prestasi 13.000. Sehingga saya 15.000 ya. Saya punya uang 27.000. Nah, dengan uang itu saya mengajak teman-teman saya yang Islam, ketika mereka menjelang waktu sholat itu saya traktir makan gitu. Sehingga apa? Akhirnya mereka nggak sholat. Ya, pelan tapi pasti. Akhirnya teman saya yang tadinya rajin sholat jadi nggak sholat karena saya ajak makan, ya saya ajak ngobrol begitu. Niatnya apa Bu? Niatnya tadi melaksanakan misi amanat agung tadi. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi walaupun Ibu Dewi galau, tapi semangat untuk mengajak orang masuk Kristen masih ada. Iya, itu. Karena ini memang ditanamkan gitu untuk bisa mengajak gitu. Karena kalau bisa mengajak itu kan upahnya besar di surga nanti. Itu. Kemudian ketika ada yang berhasil Bu Dewi? Ada yang berhasil murtad? Iya, ketika saya kuliah, kemudian saya lanjut SLTA, kemudian saya lulus, saya kuliah di Jogja, dan saya tahun 85 memurtadkan ketua pengajian.
dan dia seorang aktivis mahasiswa Islam. Ya, dengan apa triknya? Pacaran. Nah ini trik pacaran ini yang paling jitu di kalangan anak muda. Begitu. Jadi ketika itu saya bisa memurtadkan ketua pengajian itu lewat pacaran. Gitu. Nah, bedanya gitu. Saya ketika itu yang Kristen bergaul pakai misi. Sementara kan yang Islam bergaul tanpa punya misi. Yang penting kan pacaran senang-senang aja, tapi kan saya punya target begitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh anak-anak muda. Ya. Karena kasus seperti ini banyak sekali. Jadi tahun 85 saya menikah dengan ketua pengajian yang saya murtadkan. Tahun 87 kami punya anak. Tahun 92 saya cerai. Kenapa? Karena suami saya balik ke Islam, saya dan anak saya tetap Kristen. Nah, kesempatan saya menjanda itu kesempatan saya mencari terus. Mencari dan mencari. Agama apa yang bisa menghantarkan saya ke surga? Ya, semakin hari kegalauan itu semakin memuncak. Sampai pada puncak kegalauan saya, ketika itu saya sakit ya. Saya mulai berpikir, kalau saya mati, jiwa saya kemana? Saya sudah jarang ke gereja, bahkan boleh dibilang sudah mulai nggak pernah lah. Jarang sekali saya ke gereja. Kristen enggak, Katolik enggak, Hindu enggak, Islam enggak. Saya mulai berpikir, kalau saya mati nanti, jiwa saya kemana? Nah, di tengah kegalauan saya seperti itu, saya pergi ke toko buku. Nah, ke toko buku Kristen. Nah, di toko buku Kristen itu justru saya mendapatkan buku ini. Ini bukunya. Kelihatan ya Pak ya? Agak digeser ke tengah. Sini? Ke kiri. Aman. Ya. Justru saya dapat buku ini. Ya. Judulnya Akhlak Islam. Nah, saya heran kenapa di toko buku Kristen justru saya dapat buku ini. Buku ini saya belinya tanggal 11 Desember tahun 98. Nah, kemudian karena saya itu memang orangnya hobi membaca. Ya, karena saya orangnya hobi membaca, kemudian saya baca buku ini. Loh, selama ini kan saya dapat yang jelek-jelek tentang Islam. Tetapi setelah saya membaca buku ini, ternyata ajaran Islam itu luar biasa begitu. Ya. Kebetulan saya membaca buku ini, saya tuh kan kalau baca buku lihat dari belakang. Lihat pengarangnya, lihat resensi bukunya. Nah, kebetulan di situ saya membaca akhlak terhadap tanaman. Dilarang mengencingi pohon berbuah. Saya berpikir gitu ya, kok Tuhannya orang Islam tuh aneh. Urusan kencing saja kok diatur. Begitu. Pada waktu yang hampir bersamaan gitu ya, Mbah Kakung saya itu kalau pipis itu ditempati di ember. Gitu. Kalau sudah penuh embernya, air kencingnya itu untuk nyirami pohon mangga. Saya tanya, kenapa disiram pakai kencing? Supaya manis. Nah, kemudian saya berpikir, saya kaitkan dengan ini, dilarang mengencingi pohon berbuah. Saya berpikir, iya ya, air kencing itu meresap ke tanah, kemudian diserap akar, batang, daun, bunga buah. Berarti buah itu terkontaminasi kencing dong. Nah, dari situ saya berpikir, berarti Tuhannya orang Islam itu memperhatikan betul kebersihan umatnya. Saya berpikir begitu. Nah, setelah itu saya membaca buku ini terus, dan kemudian saya menemui seorang teman saya yang tadinya waktu saya kuliah di Jogja. Maaf Bu Dewi. Tadi si Mbah Kakung mengumpulkan air kencing lalu disiramkan ke tanaman. Iya. Merusak tanaman dong Bu.
kata beliau itu mengandung urea. Sementara kita dilarang mengencingi pohon yang berbuah. Iya. Enggak kontradiksi ini. Nah, itu dia, makanya saya kan beliau kalau habis pipis itu disiramkan ke pohon mangga begitu. Iya. Sementara kita dilarang mengkencingi pohon yang sedang berbuah, gitu kan? Iya. Kan jadinya saya ini yang di Islam ini dilarang mengencingi pohon berbuah, sementara mbah saya ya justru menyiram pohon itu dengan air kencing kan? Iya. Sementara air kencing tadi kan diserap batang, diserap akar sampai ke buah, kan berarti buah ini terkontaminasi kencing kan? Artinya apa yang dilakukan oleh Mbah Kakung ini salah sebenarnya gitu ya? Salah, karena tadi akhlak terhadap tanaman kan seperti itu. Kemudian saya mengambil kesimpulannya adalah Tuhannya orang Islam itu memperhatikan kebersihan sampai hal yang sekecil itu. Nah, kalau hal yang kecil saja diperhatikan, ada tuntunannya, apalagi hal yang besar. Itu masalah yang mendasar, yaitu masalah beragama. Dasar beragama pasti ada tuntunannya. Gitu. Nah, saya baca buku ini sampai berulang-ulang, buku yang ini tadi, saya baca sampai berulang-ulang. Nah, di situ saya justru menemukan kalau selama ini doktrin terhadap Islam itu sesuatu yang buruk begitu ya, cerai, kemudian poligami, seperti itu. Nah, justru kemudian saya berpikir ya, pasti ini ada sesuatu di balik semua ini, ada sesuatu begitu. Ketika saya membaca ini, nah. Singkat kata, akhirnya saya curhat sama teman saya. Teman saya itu dulu waktu saya masih kuliah, dia aktivis HMI, sementara saya aktif di Persekutuan Mahasiswa Kristen. Kemudian saya cerita sama dia gitu. Nah, oleh dia saya dipertemukan dengan seorang ustadzah, namanya Ustadzah Lucy. Kemudian saya diskusi sama ustadzah tadi. Saya bilang, ustadzah, saya ini Kristen. Saya mencari perintah beragama Kristen di dalam Alkitab saya nggak ada. Ustadzah bisa tidak menunjukkan perintah beragama Islam? Kalau bisa, saya mau masuk Islam. Tapi kalau tidak bisa, saya nggak mau. Ngapain saya? Di Kristen juga ada perintah beragama Kristen, di Katolik nggak ada perintah beragama Katolik. Ngapain saya kok di Islam juga nggak ada gitu? Lalu saya ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 85. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak diterima, dan di akhirat dia termasuk orang rugi. Selain Islam tidak diterima gitu. Saya tidak Islam, berarti saya tidak diterima dong. Oh ya, sebelum ayat itu saya ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam, saya ketika itu menyanggah gitu ya. Itu kan kata-katanya muslimun, bukan kata Islam. Saya cari yang kata-katanya Islam, saya bilang begitu. Kan ketika itu saya belum paham arti muslimun. Akhirnya kemudian ditunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 85 tadi bahwa selain Islam ditolak gitu. Terus saya bilang, saya tidak Islam, berarti saya ditolak dong. Berarti saya nggak bisa masuk surga dong. Nah, saya baru ketemu orang yang saya ajak diskusi dan bisa menunjukkan kepada saya baru Ustadzah Lucy ini. Karena teman-teman saya yang tadinya Islam itu ketika saya ajak bicara tentang agama, mereka selalu mengalihkan. Tidak ada yang mendakwai saya. Gitu. Nah, akhirnya saya bilang sama Ustadzah Lucy, berarti saya ditolak dong. Padahal saya sudah berbaik-baik loh, saya bilang begitu. Berbaik-baik dengan yang Islam, saya bilang. Tapi kenapa saya ditolak?
Kemudian dia memberi jawab dari Al-Quran. Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah itu Islam. Kemudian saya berpikir ya, di Alkitab tidak pernah Tuhan itu menunjukkan agama yang diberkati Tuhan itu Kristen, nggak pernah. Karena Kristen itu kan baru muncul sekian tahun setelah Yesus itu menurut orang Kristen naik ke surga, ya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul itu, kemudian Barnabas dan Saulus itu berkumpul begitu, ya. Kemudian Kemudian Kisah Rasul 11 ayat 26 itu, di Antiokhia lah untuk pertama kali orang disebut Kristen. Nah, yang menyebut itu manusia gitu. Sementara Katolik yang artinya universal itu baru dikenalkan tahun 110 Masehi. Ya. Itu Sementara Yesus itu ada di dunia menurut pakar-pakar Alkitab itu sampai sekitar tahun 30-an Masehi. Nah, sementara Katolik dikenalkan oleh Santo Ignatius tahun 110 Masehi. Kalau yang mengenalkan manusia, apa mungkin menghantarkan saya ke surga begitu? Nah, ini saya ditunjukkan. Nah, ini ditunjukkan di Al-Quran itu ada Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah itu Islam. Nah, dari situ setelah saya renung-renungkan, akhirnya saya menyerah. Di bulan Februari tahun 99. Ketika itu usia saya 37 tahun. Jadi saya mencari kebenaran ini bukan waktu yang pendek, Bapak. Saya mencari kebenaran itu mulai saya kelas 2 SMP. Mulai saya umur 13 tahun saya mencari sebuah kebenaran. Sampai umur 37 tahun, 24 tahun bukan waktu yang pendek untuk mencari sebuah kebenaran. Agama apa yang bisa menghantarkan saya masuk surga? Kenapa sampai begitu lama? Karena tidak ada yang mendakwai saya. Ya, beda kan kalau sekarang ini media dakwah itu sudah macam-macam ya. Jadi kalau orang nggak tahu kebenaran itu di zaman now ini kebangetan banget gitu ya. Nah, kalau saya pada waktu itu nggak ada yang mendakwai saya. Sementara teman-teman saya yang Islam, ketika saya bicara tentang agama, mereka cenderung menghindar. Ya, bahkan teman-teman saya yang Islam, ketika saya Natalan ikut Natalan. Bahkan ketika saya bohongin, saya ajak makan babi, mereka welcome aja gitu. Bahkan ketika malam tahun baru Masehi, saya ajak teman-teman saya pesta makan anjing aja, teman-teman saya Islam mau. Nah, ini di situ. Ya. Nah, kemudian setelah saya diskusi panjang dengan Ustadzah Lucy tadi, saya Februari 99, saya lupa tanggalnya, saya menyatakan diri masuk Islam. Itu. Nah, tapi saya ketika itu tidak langsung berdakwah, Bapak. Saya ketika itu masuk Islam, saya itu kayak anak kecil dapat mainan, senang sekali, gitu ya. Saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ini yang saya cari selama sekian lama. Ada sebuah kepastian, ada sebuah jaminan ya untuk ke surga. Itu seperti itu, Bapak. Jadi kalau orang lain masuk Islam karena menikah, karena mimpi, tapi kalau saya betul-betul masuk Islam itu karena mencari sebuah kebenaran itu. Jadi walaupun kadang-kadang orang Islam itu mengecewakan gitu ya, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kok terbersit dalam pikiran saya mau balik Kristen lagi, nggak ada gitu. Masya Allah. Sampai saya terbengong ini mendengar ceritanya Bu Dewi. Setelah saya masuk Islam itu tantangan luar biasa, Bapak. Jadi saya masuk Islam Februari 99, kemudian Juni 99 saya menikah lagi dengan orang Islam gitu. Nah, dengan suami saya yang kedua
suami saya begini, kamu belajar Islam dulu. Jadi jangan muncul di permukaan, tapi kamu belajar Islam dulu gitu. Hanya yaitu orang Allah itu mendidik saya luar biasa gitu. Saya khasanah apa ya? Saya belajar keislaman itu macam-macam gitu. Nggak enak sih saya sampaikan karena kan nanti ini didengar apa ya pemirsa gitu ya, nanti melukai yang lain gitu. Maksud saya secara formal belajar Islamnya itu misalnya pesantren. Saya yang membimbing saya dalam ketika itu beliau sudah sedo ya, Ustadz Muinuddin Basri. Saya banyak belajar dari beliau. Iya. Saya kenal Bu. Gitu. Saya banyak belajar dari beliau. Masya Allah, itu betul-betul beliau itu orang saya kan secara formal kemudian saya mondok kan karena saya terikat pekerjaan. Kebetulan yaitu karena saya senang membaca itu Bapak. Jadi saya senang membaca. Jadi ketika itu saya membaca kemudian saya tidak paham, saya sowan beliau untuk minta diterangkan. Kemudian saya aktif mengikuti kajian-kajian beliau begitu. Termasuk istri beliau juga membimbing saya. Hai. Boleh nggak Bu diceritakan reaksi orang tua tadi Bu Dewi? Wah, reaksinya luar biasa. Jadi ujian saya itu luar biasa Bapak. 99 saya masuk Islam, Februari, Juni 99 saya menikah dengan orang Islam. Kemudian Agustus 2001 Agustus 2001 saya sakit parah. Ya, tiba-tiba aja saya sakit begitu. Sakit parah, itu ujian saya. Ya, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah saya diberikan kesehatan gitu. Kalau menurut manusia itu umur saya pendek ketika itu ya. Tapi saya ketika itu berdoa sama Allah, ya Allah, kalau Engkau izinkan saya mohon perpanjangan waktu, saya ingin berdakwah begitu. Permohonan saya pada Allah di tengah saya sakit itu. Kenapa saya mohon pada Allah untuk berdakwah? Karena non-Muslim itu sampai masuk Islam itu sesuatu yang sangat luar biasa. Gitu. Dia sampai berani masuk Islam itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sementara kan banyak orang Islam dengan mudah meninggalkan Islam hanya perkara dunia. Kalau saya tadi kan masuk Islam karena pengen masuk surga. Tapi yang Islam meninggalkan Islam pengen kehidupan di dunia, ditinggalkan surganya, jaminan surganya. Nah, maka itu yang menggelitik saya dan saya rindu untuk bisa berdakwah begitu. 2001 saya sakit parah. 2002 ujian saya, usaha saya bangkrut ditipu orang Islam. Ya. Ini karena saya belajar Islam pada tempat yang salah ketika itu. Ya, ternyata usaha saya bangkrut ditipu oleh orang Islam tadi. 2002 sampai saya mau berhaji batal karena habis, betul-betul habis. Nah, 2003 ujian saya luar biasa. Saya masih dalam keadaan sakit, usaha saya bangkrut, suami kedua saya meninggal. 18 Agustus 2003 suami saya meninggal. Suami saya yang kedua meninggal. Nah, seminggu setelah suami saya meninggal, orang tua saya datang. Ibu saya bilang, bojomu wis mati. Kowe nekat Islam pembalik Kristen. Saya katakan nekat Islam. Apa kata ibu saya ketika itu? Kamu masuk Islam untuk apa? Kowe dihapusi wong Islam, kamu ditipu orang Islam. Nah, sementara
ketika itu adik saya yang pendeta, adik saya sampai sekarang masih jadi pendeta di Cimahi, Bandung, dan orang tua saya sampai sekarang masih aktif menginjili di Pulau Lombok. Ya. Lihat adikmu, ya, segala sesuatu diberikan oleh gereja. Sementara kamu, saya ketika itu saya sampaikan, Ibu, saya rindu rumah di surga. Ibu saya marah. Ibu saya marah ketika itu. Jo ya nekat Islam, kembalikan seluruh pemberian kami sejak kamu lahir selain air susu ini. Padahal ketika itu saya dalam keadaan betul-betul berada di bawah, sakit, usaha bangkrut, suami meninggal. Ya. Kalau saya berislam bukan karena ajaran Islam, mungkin saya sudah balik Kristen. Itu. Tapi ketika itu saya ini gini, saya sudah mendapatkan jalan menuju ke surga. Apakah hal seperti ini akan membuat saya meninggalkan Islam? Itu seperti itu. Jadi ketika itu saya mohon sama Allah, ya Allah, saya mohon jangan sampai iman saya ini goyah ya Allah. Ya. Jangan sampai iman saya ini goyah di tengah ujian yang begitu berat. Gitu. Nah, ibu saya bilang, kalau kamu nekat Islam, kembalikan. Tapi kalau kamu mau balik Kristen, lunas. Ya, saya pilih tetap Islam. Nah, saya dikasih waktu 1 minggu. Nah, di situ ujian saya. Saya berpikir ketika itu seperti orang Kristen seperti orang Islam kalau masuk Kristen itu kan kemudian diberikan jaminan, ya, diberikan materi. Nah, ketika itu ya saya pergi ke lembaga-lembaga zakat gitu. Saya mau pinjam uang ya untuk mengembalikan pada orang tua saya. Mohon maaf sebentar ya. Ketika itu saya pergi ke lembaga-lembaga zakat untuk saya itu pinjem gitu, bukan minta, saya pinjem. Saya bawa mobil saya, kemudian saya bawa BPKB, tolong pinjemi saya uang untuk saya mengembalikan harta pada orang tua saya. Tapi lagi-lagi ujian saya, apa jawaban dari lembaga zakat? Kami belum punya pos untuk mu'alaf, ya. Yang ada baru untuk yatim, duafa, seperti itu. Dan yang menyakitkan lagi, karena kan saya kan ngajar, kemudian di kantor kami kan ada koperasi. Ketika itu saya minta tolong sama ketua koperasi. Kebetulan ketua koperasinya juga Islam. Pak, aku si Leonor duit, nanti kalau mobil saya laku, saya kembalikan. Karena saya harus mengembalikan harta pada orang tua saya. Apa kata teman saya yang Islam tadi? Bu, wes penak-penak Kristen kok ndadak mlebu Islam. Rasain akibatnya. Itu saya betul-betul ujian yang diberikan Allah untuk keimanan saya. Kalau tidak Allah husomat, itu mungkin saya sudah balik Kristen. Gitu. Dan tadi lagi saya matur, alhamdulillah saya masuk Islam itu bukan karena orang Islam, tapi karena ajaran Islam tadi. Saya yang membuat saya terinspirasi, saya kuat itu apa? Kebetulan waktu saya baru masuk Islam itu saya beli buku 25 Nabi dan 25 Rasul itu, saya baca kisahnya Nabi Ayub di dalam Islam itu luar biasa ya, tidak ada perbedaan ya, ada perbedaan. Jadi kok di Kristen itu cerita tentang Nabi Ayub itu tidak sedetail itu. Tapi di Islam cerita Nabi Ayub itu sampai sedetail itu. Kemudian saya merasa bahwa ujian saya ini belum seberat Nabi Ayub, saya begitu. Oke. Ya alhamdulillah ketika itu saya malam-malam telepon dengan seorang ustadz begitu, Ustadz saya sedang
diberikan ujian sama Allah, saya gitu. Dan lewat Ustadz tadi ada ahniya yang meminjami saya uang untuk saya kembalikan pada orang tua saya. Alhamdulillah saya bisa mengembalikan. Ya. Berapa, Bu? Wah, saya tidak perlu sebutkan, Bapak. Baik. Ya. Kemudian kalau untuk tahun 2030-an juta, kalau seperti dikurskan sekarang mungkin ratusan gitu. Kemudian 2004 resmi saya tidak lagi diakui keluarga besar saya. Malam 27 Ramadan tahun 2004, anak saya dari pernikahan saya yang pertama memutuskan hubungan dengan saya. Ya, pada waktu itu saya sedang itikaf, anak saya telepon, "Mama di mana?" "Di masjid." "Ngapain malam-malam di masjid?" "Itikaf." Dia tanya, "Mama, nekat Islam apa balik Kristen?" Dia tahu harta saya sudah habis. Dia bilang, "Kenapa sih Mama nekat Islam sementara harta Mama sudah habis?" Saya katakan, "Nak, satu-satunya jalan ke surga itu hanya dengan Islam." Apa kata anak saya, "Kok nekat Islam?" "Pilih anak atau agama." Saya katakan, "Pilih agama." Apa kata anak saya, "Kok pilih agama? Mulai detik ini, mulai malam ini kamu bukan ibu saya dan saya bukan anak." Itu dikatakan oleh anak kandung saya dari pernikahan saya yang pertama. Kemudian diikuti oleh seluruh keluarga besar saya. Saya mulai dari mbah saya, orang tua saya, adik-adik saya, Pak De Bude, Pak Lek Bule, om tante saya memutuskan hubungan dengan saya. Jadi sampai sekarang saya tidak diakui oleh keluarga besar saya karena keislaman saya. Itu. Alhamdulillah Allah begitu luar biasa, ya. Dalam keadaan ujian yang begitu berat, ya, beliau Ustadz Muin ketika itu yang dawi saya untuk menikah lagi. Ketika itu saya, "Untuk apa sih Ustadz menikah lagi?" "Ya, untuk kelangsungan dakwah." Ketika itu saya tidak kelangsungan dakwah apa ya, saya gitu. Ternyata luar biasa. Ya, mulai saya dengan suami saya yang sekarang, saya mulai berdakwah. Saya menikah lagi tahun 2004 saya nikah lagi dengan suami saya sekarang. Tanggal 3 Mei tahun 2004 saya menikah lagi dengan suami saya sekarang. Nah, kemudian Februari 2005 saya mulai ceramah-ceramah begitu. Itu sekilas Bapak apa ujian saya, perjalanan saya ke Islam itu seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau saya mungkin sudah nggak sanggup, Bu. Kalau yang tidak tahu itu kayak cerita sinetron, tapi sebetulnya saya mengalami semua itu betul. Dan saya pernah dikucilkan, Bapak. Jadi di Kristen saya dianggap pengkhianat, di Islam saya belum diterima. Kenapa? Karena mereka tahu sepak terjang saya ketika saya masih Kristen begitu. Jadi saya pernah berada dalam keadaan seperti orang sendiri, nggak punya teman, nggak punya ini. Karena itu tadi di Kristen saya dianggap pengkhianat, di Islam saya belum diterima begitu. Makanya saya kalau sekarang ada orang mau masuk Islam, saya bilang masuk Islam itu ujiannya berat. Jangan berislam karena orang Islam, tapi berislamlah karena ajaran Islam gitu. Ya. Karena apa? Karena di Islam, dengan Islam itu kan jaminan surga, dan yang menjamin Allah sendiri gitu. Dan nilai surga itu kan lebih besar daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Ya. Sampai sekarang dengan ibu dan keluarga besar masih putus, Bu, ya? Keluarga besar saya belum bisa menerima. 2017 kami waktu itu saya safari dakwah ke Lombok.
Saya mampir ke rumah orang tua saya, dan orang tua saya juga belum menerima. Ya mohon didoakan saja. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hidayah buat mereka. Belum menerima itu dalam pengertian tidak boleh datang ke rumah begitu atau gimana? Sudah diputus hubungan. Enggak, waktu ibu ke Lombok itu, waktu ibu ke Lombok mau bersilaturahim dengan ibu, itu datang ke rumah. Saya diminta maaf minta maaf atas keislaman saya. Syaratnya itu, Bu, ya. Dan saya tidak mau, maka ya sudah, mereka sudah tidak mau menerima saya.